Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa adik-adik sekolah minggu. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita, bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Dan mari bersama-sama kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita. Mari bersaat teduh. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikutnya
Mari dengan sikap hormat saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri dan bersama-sama kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 100 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibadah kita pada saat ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Mari dengan penuh hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita katakan bahwa Dia Allah yang sungguh baik. Masuk gerbangnya dengan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan hati yang penuh ucapan syukur, masuk gerbangnya dengan penuh puji-pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di sorga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hari sekali lagi kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Mari masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di sorga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dan lagi katakan bahwa sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan, Allah kita Allah yang baik. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Teduhkanlah hati kita dan marilah kita melihat diri kita. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Namun adakah kita meresponinya dengan tepat? Adakah kebaikan Tuhan itu kita syukuri?
Ataukah kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur? Adakah kita ingat karya penebusannya di salib yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita? Adakah kita bersyukur? Adakah kebaikan Tuhan itu mengubah hidup kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang sejati? Ataukah malah kita menjadi kesaksian yang buruk? Dosa-dosa dan kesalahanlah yang kita lakukan. Berdoa mohon ampun di hadapannya kepada Dia yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami seringkali lalai dan gagal di dalam melakukan perintah Tuhan. Seringkali hanya mulut kami yang berkata, kami percaya Tuhan, tetapi dalam tindakan kami seringkali gagal mempercayai Tuhan. Seringkali kami rindu melakukan perintah Tuhan, tetapi yang terjadi adalah kami gagal. Dan kami bahkan melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki dan Tuhan larang. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon pengampunan dosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Berbelas kasihanlah ya Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dan biarlah pengampunan yang Tuhan berikan ini boleh kami responi dengan sungguh-sungguh berkomitmen untuk semakin hari kami mau hidup semakin lebih baik, semakin lebih suci, semakin lebih kudus di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan yang telah mengampuni dosa kita, yang telah beranugerah bagi kita umat-Nya. Dan dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berbahagialah setiap kita yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan kembali bersama-sama boleh memperbaharui komitmen kita yang terambil daripada Mazmur 25 ayat yang ke-5. Kita akan bersama-sama boleh mengucapkannya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan yang mengenal setiap pribadi kita. Tuhan yang mengenal setiap hati kita. Dia boleh memanggil setiap kita untuk boleh menjadi alatnya. Ia memanggil kita untuk boleh memberitakan firman-Nya. Bahkan sampai akhir hidup kita. Ia memilih hidup kita. Ia tidak peduli masa lalu kita yang buruk. Tetapi Ia datang untuk boleh memanggil setiap kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan bahwa tidak peduli masa lalu Tuhan. Tak peduli. Engkau tetap memilih kami dan ubahkan kami menjadi sempurna sama seperti Engkau. Memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil.
kembali mengundang jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Engkau yang mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Bahkan Engkau tidak melihat masa lalu kami. Engkau mampu mengubahkan kami boleh menjadi sempurna di hadapan-Mu. Sempurnakan jadi karya yang indah. Katakan bahwa ini kami percaya ya Tuhan. Ini aku percaya. Amin Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Kami berserah di dalam rancangan-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami akan mengikuti panggilan-Mu. Engkau boleh memilih hati kami, memilih pribadi kami, boleh menjadi alat-Mu untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi sesama kami. Sampai akhir hidup. Katakan sekali lagi, kini kami percaya. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, terima kasih untuk panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Engkau memanggil kami dari dalam kegelapan kepada terang. Engkau memanggil kami untuk masuk ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Engkau memanggil kami untuk menjadi seorang murid Kristus yang meneladani Sang Kristus. Terima kasih. Dan saat ini kami semua berkumpul di pagi hari ini. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga apa yang disampaikannya kiranya boleh semuanya adalah firman Tuhan yang menguatkan dan juga memberikan teguran ataupun nasihat kepada kami semua. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat shalom semua, selamat pagi. Dan kita bersyukur ya, hari ini kita boleh kembali memasuki bulan akhir Januari ya, sebentar lagi Februari. Tidak terasa tahun 2023 sudah mau kita lalui 1 bulan. Dan kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita anugerah, baik itu kesehatan maupun juga kekuatan ya untuk hadir di dalam ibadah hari ini. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah dipanggil untuk mengikuti Yesus, yang terambil dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Nah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian ini.
Kita akan bagi kaum bapak, pria, membaca lebih dulu ayatnya yang 18, lalu kemudian secara bergantian dengan kaum wanita ya, atau ibu-ibu. Matius pasal 4 ayat 18 kita mulai sampai ayatnya yang ke-25, kaum bapak atau pria akan membacakannya bersama-sama dengan saya terlebih dahulu. Ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Amin, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah ini menunjukkan bagaimana Matius menulis ketika Yesus memanggil muridnya atau pengikutnya yang pertama. Dan setelah dia memanggil pengikut-pengikutnya atau muridnya yang pertama, yang di sana dijabarkan tadi ada Yohanes, Yakobus dan seterusnya saudara ya. Lalu kemudian dia berkeliling seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, atau follow him. Nah, tapi menarik saudara, ketika kita bicara tentang mengikut, ya, kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada ya orang yang ikut tokoh pujaannya kemana-mana. Ya, mungkin ada beberapa sedikit ya, kayak kemarin di Jakarta ada artis yang konser di satu mall, lalu kemudian penggemarnya atau pengikutnya itu ngumpul. Tapi saudara, itu tidak terlalu banyak biasanya. Nah, zaman sekarang pengikut itu biasanya ngumpul di sosmed gitu ya, yang disebut sebagai follower. Nah saudara, ketika bicara follower, menarik ketika saya lihat data gitu ya. Di Instagram, pemilik follower atau pengikut terbanyak itu adalah Cristiano Ronaldo saudara ya, dengan 541 juta pengikut. Artinya ada orang yang follow dia itu 541 juta orang. Itu di seluruh dunia. Lalu di Indonesia itu pemilik pengikut terbanyak itu adalah Raffi Nagita ya, 1717. Itu ada 66,7 juta pengikut di seluruh dunia saudara, dan ini orang Indonesia yang followernya terbanyak saudara ya. Nah, tapi waktu saya buka kemarin itu ya, ternyata saya belum follow mereka berdua saudara ya. Lalu di YouTube itu baru satu sosmed saudara. Kalau YouTube itu yang paling banyak itu saudara ya dari India. Wah, India ini ternyata nggak kalah juga saudara. Satu channel bernama T-Series itu followernya 235 juta. Lalu kalau di Indonesia itu Ricis Official ya, atau Ria Ricis dengan follower 30,9 juta saudara ya. Jadi follower ini sangat penting saudara bagi orang yang diikuti. Bukan hanya ini membuat prestis saudara ya, artinya wah pengikutnya banyak ya. Kalau GKKA Banjarmasin channel YouTube-nya followernya berapa ya? Saya terakhir 300-400 saudara ya. Wah itu puji Tuhan, itu lebih banyak dari yang hadir mungkin ya. Karena banyak juga yang di luar-luar kota ikut follow di channel GKKA Banjarmasin saudara. Tapi itu sedikit dibandingkan mereka-mereka ini saudara.
Nah memang saudara, sangat ini ya, bagi orang yang diikuti itu sangat menyenangkan, atau bahkan itu memberikan sesuatu kepada yang diikuti ini saudara ya. Kalau ketika banyak pengikutnya maka dia ini semakin senang. Kenapa saudara? Kalau misalnya bicara sosmed, maka jangan heran sekarang banyak yang bilang cita-citanya apa, mau jadi YouTuber ya, atau artis Instagram. Kenapa saudara? Karena ternyata saya baca di internet ya, penghasilan seorang Instagram ini saudara ya, ketika pengikutnya itu di atas 5 juta, maka dikatakan penghasilannya itu proyeksinya antara 37 juta sampai 74 juta per bulan saudara ya. Ini level gaji manajer mana ini saudara? Followernya lebih dari 5 juta, apalagi yang ratusan juta itu saudara. Lalu itu Instagram saudara, sebelah kanannya ini YouTube, apalagi dia punya banyak channel sosmed ya. Ini tahun 2020, ini Ricis Official waktu itu masih peringkat 6 saya. Nah, diproyeksikan saudara, penghasilannya itu adalah setara dengan 347 juta sampai 5 miliar per bulan ini saudara. Jadi jangan heran kalau saudara baca di berita itu Deddy Corbuzier bayar pajak penghasilan PPH itu 8M 1 tahun. Nah itu orang pajak yang bisa ngitung itu berarti penghasilannya setahun berapa gitu ya. Pajaknya aja 8 miliar setahun. Nah sehingga saudara, banyak orang yang pengen followernya bertambah, followernya banyak, supaya mereka punya cita-cita bisa jadi orang-orang ini saudara, yang bisa punya penghasilan begitu banyak. Nah sekarang muncul fenomena ini saudara, dijual namanya follower bayaran ya. Di Shopee dijual, Anda punya akun Instagram mau punya pengikut, ada dijual 2.000 follower, harganya cuman 80.000 ya. 30.000 follower. Oh ini bukan ya, yang bawah ini ya, komen produk ya. 30.000 follower Instagram, 1,1 juta Anda langsung punya 30.000 follower. Dan followernya itu orang ya, bukan robot. Lalu TikTok mau dapat 2.000 plus follower, bayar 175.000. Nah saudara, mulai bertebaran follower bayaran, yang penting dibayar, dia mau ikut gitu ya. Nah tapi ternyata saudara, bukan masalah berapa banyak followernya yang penting saudara. Yang terpenting adalah apakah follower itu asli, sejati gitu ya, atau dia hanya follower bayaran. Follower yang ikut, tapi sebenarnya saudara dia bukan pengikut sejatinya. Kenapa saudara? Ini satu tulisan ya di internet, katakan bahayanya kita itu punya follower palsu atau follower bayaran. Karena tidak semua follower itu berguna atau bermanfaat bagi orang yang diikuti, bahkan bisa jadi malah berdampak buruk jika tidak berguna. Yang pertama saudara, dikatakan dalam artikel itu ya, tidak ada yang view, nge-like, apalagi membeli produk. Kenapa? Karena follower itu pasif. Dia hanya subscribe, dia hanya menjadi anggota, tapi tidak nonton acaranya, tidak ngerespon acaranya, apalagi membeli produk yang ditawarkan. Kalau misalnya channel atau Instagram itu menjual satu produk. Karena mereka hanya mendaftar di situ, lalu kemudian tidak peduli. Nah justru ini akan berdampak buruk bagi pemilik akun, karena bayangkan saudara, ketika dia kemudian live, followernya banyak, tapi pas dilihat loh yang nonton kok dikit. Kenapa? Karena yang lain itu cuma daftar nama aja. Bukan follower yang betul-betul ngikutin setiap kegiatannya. Atau ketika dia posting video, posting tulisan, yang ngerespon sedikit gitu ya. Yang nge-like mungkin sedikit. Padahal followernya banyak. Nah sehingga akan merusak nama baik channel tersebut atau akun tersebut. Karena dianggap wah ini berarti banyak follower bayarannya ini. Yang tidak nonton, tidak ikut, sudah hanya terdaftar sebagai nama. Atau yang kedua saudara, kalau follower itu pun ada yang view, ada yang nonton, ada yang nge-like ya, itu biasanya juga karena dibayar ya. Misalnya saudara ya, ayo tonton channel saya jam segini ya, nanti ada gift, ada hadiah, wah banyak yang nonton. Tapi saudara pada akhirnya tidak ada yang beli produk itu. Atau apa yang ditawarkan tidak ada yang beli. Kenapa? Karena mereka hanya nonton itu karena mereka mendapatkan bayaran. Atau mereka mungkin like produk itu karena mereka dapat bayaran. Tapi mereka nggak akan beli produk itu. Kenapa saudara? Karena mereka bukan follower yang sejati. Atau mereka kalau misalnya channel ini adalah channel pendidikan, edukasi. Ya mereka tidak melakukan apa yang disarankan oleh channel itu atau akun tersebut.
hanya sekedar menonton dan tidak peduli apa yang dilakukan atau disampaikan oleh orang yang diikuti. Nah, saudara, ketika sampai pada artikel ini saya pikir gitu ya, jangan-jangan gereja punya ciri yang sama gitu ya. Jangan-jangan gereja ini pengikutnya banyak gitu ya, terdaftar, anggotanya banyak. Tapi sebenarnya yang betul-betul peduli, yang betul sungguh-sungguh saudara ya, yang betul-betul selalu view, yang betul-betul selalu berespon, betul-betul melakukan apa yang disampaikan di dalam gereja, itu mungkin tidak banyak. Dan betul saudara, satu lembaga bernama Joshua Project, ini coba mendata saudara ya, data mereka. Penduduk dunia hari ini 7,9 miliar saudara ya. Ini bumi sudah mau penuh ini saudara. Dan terdata pengikut Kristen itu 2,4 miliar hari ini saudara, atau sekitar 31% dari jumlah penduduk dunia. Nah, jangan salah saudara, 31% ini masih mayoritas ya dari pemeluk agama yang lain. Namun sayangnya saudara, dari 2,4 miliar, data Joshua Project ini saudara menyatakan hanya 618 juta, atau boleh dibilang hampir 1/5-nya saja saudara ya, atau 7,8%. Itu yang mereka sebut evangelical. Nah, evangelical ini maksudnya apa? Saudara bisa cek di websitenya. Yang dia maksudkan adalah mereka yang sungguh-sungguh, yang aktif. Ya, memang nggak bisa diukur ya kesungguhan orang tuh kayak apa, hatinya susah ini. Tapi paling tidak yang serius mengikut Kristus, yang datangnya tidak hanya setahun sekali, yang datangnya memang betul-betul rindu datang ke gereja, aktif, baik kegiatan pelayanan, baik mendukung segala misalnya proyek-proyek gereja atau sosial dan lain sebagainya. Mereka mendata itu hanya 1/5 dari total seluruh penduduk Kristen. Ini data estimasi sekali lagi saudara ya. Mungkin mereka ambil sampel di gereja, kalau ada 1.000 jemaatnya, maka itu bisa dikatakan 200 orang yang aktif. Nah, puji Tuhan kalau di Banjarmasin angkanya masih lebih tinggi ya, karena ini data estimasi. Tapi ini data yang sebenarnya menyedihkan saudara. Dari begitu banyaknya yang mengaku pengikut Kristus, Christ followers, tetapi ternyata mereka yang sungguh-sungguh, yang serius menjadi orang Kristen, serius mengikut Kristus, tidak banyak saudara. Nah, hari ini kita merenungkan dari ayat tadi, sebenarnya ketika Kristus memanggil kita, Kristus itu memanggil kita bukan sekedar menjadi follower saudara, yang sekedar ikut dia, tapi follower yang palsu saudara, atau dalam istilah channel tadi follower bayaran. Ya, kalau saya dapat sesuatu saya ikut dia. Atau follower yang pasif, ya pokoknya KTP saya Kristen, terdaftar sebagai pengikut Kristus, terdaftar sebagai satu anggota gereja, tapi dia bukan pengikut sejati. Saudara, Kristus memanggil kita untuk menjadi pengikut Kristus sejati. Nah, saudara, dari ayat tadi kita akan melihat bagaimana ada gambaran dua macam pengikut Yesus di dunia ini, yaitu pengikutnya yang sejati dan pengikutnya yang palsu, atau hanya sekedar ikut-ikutan, bukan pengikut yang sejati. Nah, dua ciri saudara yang mengikuti pengikut Kristus sejati: percaya dan taat sepenuhnya, bukan sebagian saudara. Nah, kita bahas yang pertama saudara ya. Kita singkat saja membahasnya. Yang pertama, pengikut Kristus sejati itu adalah orang yang percaya sepenuhnya pada Yesus Kristus. Artinya dia menyerahkan seluruh aspek hidupnya kepada Yesus Kristus Tuhannya. Nah, perhatikan saudara ayat yang kita baca tadi ya, ayat 19 sampai 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya yang pertama, "Ayo ikut aku," gitu ya. Yesus sedang berjalan dan dia melihat, ini dia, aku mau panggil murid yang pertama. Dia panggil, "Ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu menarik saudara respon mereka. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Lalu Yesus jalan-jalan lagi, ketemu lagi teman-temannya ya, teman-temannya Petrus. Lalu diresponi sama ketika diajak itu ikut. Mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saudara, inilah panggilan seorang murid saudara, untuk percaya sepenuhnya bahwa dia atau Yesus itu sanggup untuk menyelamatkan dan memelihara hidup mereka sepenuhnya.
Saudara, seorang pengikut sejati itu harus percaya sepenuhnya, percaya dengan sungguh. Saudara, kalau kita baca kisah ini, kita lihat nelayan dipanggil mengikuti Yesus. Kenapa kok dia dengan gampangnya bilang segera tinggalkan jalannya? Lagi menjala, saudara, tinggalin. Bahkan murid-murid yang lain, ayahnya dan perahunya ditinggalkan untuk ikut Yesus. Mungkin dalam pikiran kita saat ini, oh iyalah kerjaannya nelayan, ikut Yesus saja lebih baik gitu ya. Apalagi waktu itu Yesus, saudara, dalam konteks ini telah melakukan mujizat, membuat mereka bisa menangkap ikan dengan banyak. Nah mungkin mereka pikir bisa mendapatkan keuntungan lagi, tapi jangan dulu ke sana, saudara. Karena sebenarnya pekerjaan nelayan pada zaman dulu itu adalah pekerjaan yang sangat baik. Danau Galilea itu menghasilkan ikan yang kaya, yang banyak, yang menjadi sumber makanan utama mereka. Sehingga pekerjaan nelayan itu adalah pekerjaan elit. Apalagi kalau dia punya perahu sendiri. Dia akan punya karyawan, dia disebut sebagai perusahaan. Sehingga ini pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sangat menguntungkan untuk menjadi seorang nelayan. Sehingga sudah tidak gampang ketika kemudian harus meninggalkan itu semua dan mengikut Yesus. Tapi menarik, saudara, pengikut Kristus sejati itu mempercayakan hidupnya bukan pada pekerjaan kekayaannya, tapi dia mempercayakan hidupnya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia tidak mempercayakan hidupnya pada hal lain yang dapat menyelamatkan hidupnya, yang dapat memelihara hidupnya. Dia hanya mempercayakannya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, hari ini mungkin banyak pengikut yang mengaku pengikut Kristus ya. Mengaku percaya, tapi sebenarnya tidak percaya Yesus. Ngomongnya saya percaya Yesus itu Tuhan, saya percaya Yesus itu Juru Selamat. Tetapi apa yang dilakukan, saudara? Ketika kemudian dia di dalam permasalahan, di dalam pergumulan, siapa yang dia cari? Bukan Tuhan. Yang dia cari justru mungkin di luar Yesus. Mungkin yang dia cari dalam tanda petik orang-orang pintar. Mungkin dia akan mencari, saudara, bagaimana supaya dia bisa selamat. Mungkin dia mengandalkan kebaikannya, bukan mengandalkan Yesus. Saudara, mungkin hari ini banyak, saudara, di antara pengikut Yesus yang tidak sungguh-sungguh percaya, yang ngomongnya percaya Yesus, tetapi pada kenyataannya tidak sungguh-sungguh percaya dan beriman sepenuhnya bahwa Yesus sanggup menyelamatkan hidupnya dan memelihara hidupnya. Contohnya apa, saudara? Ketika mungkin dalam pergumulan, entah ekonomi, entah sakit penyakit, adakah dia mengandalkan Yesus, percaya sepenuhnya bahwa Yesus sanggup memelihara hidupnya? Saudara, tidak salah misalnya orang Kristen itu cari pertolongan ke dokter misalnya ya, atau mungkin ke sahabatnya minta bantuan, tidak salah, saudara. Tapi yang menjadi keliru adalah ketika dia melupakan Tuhan yang di atas sahabat-sahabatnya dan segala sesuatunya. Dia lupa bahwa Tuhanlah sebenarnya yang menggerakkan hati teman-temannya. Tuhanlah sebenarnya yang memakai para dokter itu. Tuhanlah yang sebenarnya memberikan jalan keluar. Tapi seringkali Tuhan dilupakan. Nah, orang Kristen atau pengikut sejati adalah orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya. Sehingga dia tidak takut, saudara, misalnya ada proyek tapi agak misalnya agak keliru jalannya atau salah jalannya. Dia tidak akan ambil itu, saudara. Kenapa? Karena dia percaya Tuhanlah yang memberi berkat. Tuhan pasti memelihara. Tanpa ambil barang berdosa itu, dia tetap bisa dipelihara Tuhan. Saudara, ini namanya orang percaya sungguh-sungguh, bukan percaya setengah-setengah. Ini adalah pengikut sejati, bukan pengikut yang palsu. Nah, saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita punya ciri ini, saudara? Percaya sepenuhnya pada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu menunjukkan teladannya, saudara. Ketika dia mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Bapa. Dia percaya bahwa Bapa akan menolong dia, menopang dia. Sekalipun dia harus menjalani jalan salib, saudara. Dia harus disalibkan, dia harus mati, dia harus menderita. Tapi dia percaya bahwa Bapa akan menopang dia, menguatkan dia. Dan kita lihat, saudara, Tuhan Bapa memuliakan dia, membangkitkan dia, dan mengasihi dia senantiasa, saudara. Kepercayaan sepenuhnya pada Bapa, saudara, itu membuat dia kuat, mampu untuk melanjutkan hidup ini, saudara.
Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus? Tanpa kepercayaan yang sungguh, maka sebenarnya kita bukanlah pengikut yang sejati. Ciri kedua, saudara, pengikut Kristus sejati itu adalah pengikut yang sepenuhnya taat pada Yesus Kristus. Saudara, ketika Yesus memanggil para murid, maka dia katakan dengan jelas, kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, mereka bukan hanya dipanggil, tapi Yesus katakan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka bukan hanya sekedar dipanggil untuk mengikut Yesus ke sana, Yesus ke sini, tidak, saudara. Tapi di sini ada kalimat akan kujadikan. Mereka akan dibentuk, mereka akan dimuridkan, mereka akan diajar, mereka akan diasah. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi penjala manusia. Saudara, inilah tujuan panggilan para murid, saudara. Supaya mereka itu dibentuk, mereka itu diasah, mereka itu dimuridkan, sehingga mereka itu bisa diutus untuk menjadi penjala manusia. Nah, murid waktu itu merespon dengan segera. Mereka tahu mengikuti Yesus itu bukan hanya sekedar dipanggil datang, lalu kemudian selesai pulang. Tidak, saudara. Tapi mereka dipanggil datang, mereka akan dijadikan, mereka akan dibentuk, mereka akan dimuridkan, mereka akan diubah. Yang tadinya mengejar ikan, ini dalam arti simbol hanya mengejar apa yang materi. Tapi kemudian mereka diarahkan kepada satu hal yang lebih mulia, yaitu menjala manusia, menjangkau manusia, saudara. Dan mereka responnya sama, taat, meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Yesus. Saudara, apa sih menjadi penjala manusia ini, saudara? Seringkali orang bilang, oh ini berarti penginjilan. Tidak salah, saudara. Tapi sesungguhnya menjadi penjala manusia ini secara umum, saudara, adalah bagaimana kita menjadikan hidup kita dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita menjadi pengaruh bagi orang lain, supaya orang itu pun bisa menjadi seperti kita, saudara, mengikuti Yesus. Membawa pengaruh. Inilah, saudara, ya, menjala itu artinya memberikan pengaruh kepada mereka, mengajak mereka, mendorong mereka, supaya mereka pun turut dipanggil, dimuridkan, sehingga mereka pun nanti kelak juga menjadi penjala manusia. Saudara, dalam pembentukan ini, saudara, ada namanya ketaatan. Saudara. Siap sedia, arahan Tuhan kita lakukan, kita kerjakan. Apa yang Tuhan minta kita lakukan. Ketaatan sepenuhnya ini diperlukan untuk menjadi seorang murid Kristus. Seorang murid tidak mungkin, saudara, dapat disebut murid kalau dia tidak taat perintah gurunya. Dan ketika dia taat perintah gurunya, maka dia akan dibentuk menjadi murid, dan pada akhirnya dia akan diutus menjadi apa dia seharusnya. Dan pengikut Yesus yang sejati itu punya ketaatan sepenuhnya pada Yesus Kristus. Taat untuk dijadikan atau dibentuk menjadi penjala manusia. Siapa, saudara, yang dijangkau? Siapa, saudara, yang dipengaruhi? Siapa, saudara, yang istilahnya dijala itu, saudara, di sekitar kita? Mungkin, saudara, mereka itu adalah pengikut-pengikut yang tidak sungguh-sungguh. Tuhan mengutus kita untuk menjangkau mereka, mengajak mereka sungguh-sungguh. Kalau hari ini mungkin ada di antara keluarga kita, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin sepupu, mungkin saudara, mungkin tetangga, yang hidup mereka masih jauh dari Tuhan, atau mungkin tidak mengenal Tuhan, atau mungkin kenal Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Saudara, kita dipanggil untuk kita dibentuk menjadi orang yang sungguh-sungguh, supaya kita bisa jangkau mereka, ajak mereka, tegur mereka, ingatkan mereka. Inilah panggilan kita, saudara. Dipanggil, datang kepada Yesus, dibentuk, lalu kemudian diutus untuk bisa menjangkau mereka. Saudara, inilah tugas gereja di dalam dunia. Membentuk saudara, membentuk kerohanian saudara, memuridkan saudara, supaya saudara bisa diutus menjadi seorang penjala manusia. Yang dibutuhkan hanyalah ketaatan sepenuhnya pada Kristus. Saudara, ada satu buku berjudul Not a Fan, saudara, ya. Buku ini mengajak kita merefleksikan pertanyaan ini, saudara. Apakah saya ini termasuk golongan pengikut sejati yang tadi disebut percaya dan taat sepenuhnya? Ataukah saya ini pengikut palsu
yang hanya sekedar ikut kegiatan, yang hanya sekedar hadir, tapi tidak sungguh-sungguh percaya, ya itu terlalu mustahil dipercayai gitu ya. Atau kita ikut kegiatan, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan. Apakah saya pengikut sejati yang sungguh-sungguh percaya dan taat sepenuhnya, atau saya hanya ikut-ikutan? Apakah saya adalah murid Kristus atau hanya seorang penggemarnya saja, fans? Oh, kagum dengan Kristus, tapi sebenarnya saya bukan pengikut sejati. Saudara, penutup khotbah ini, saudara, kita dipanggil untuk mengikuti Yesus, tapi sebagai pengikut yang sejati. Saudara, seorang fans atau seorang penggemar, ya menurut buku ini saudara, itu sebenarnya sudah satu langkah mendekat pada Yesus. Ketika dia memutuskan untuk datang pada Yesus, mengikuti Yesus, saudara, meskipun mungkin mengikutinya ini ya hanya sekedar ikut-ikutan ya, belum paham tentang Yesus itu siapa. Ini sebenarnya sudah satu langkah bagi dia untuk datang kepada Kristus. Dan pengikut Yesus yang sejati, saudara, ini hanya berbeda satu langkah dengan seorang penggemar. Tapi saudara, satu langkah itu, perbedaan satu langkah ini saudara, itulah yang menentukan apakah kita golongan orang-orang yang diselamatkan atau tidak. Karena kita diselamatkan bukan karena kita penggemar Yesus. Kita diselamatkan bukan karena kita ini orang Kristen. Kita diselamatkan bukan karena kita ini adalah orang-orang yang terlibat pelayanan atau punya jabatan di gereja. Kita diselamatkan bukan karena kita itu setia ikut setiap kegiatan gereja. Bukan, saudara. Tapi kita diselamatkan karena kita pengikut Yesus sejati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup menyelamatkan dan memelihara hidup saya. Ketika dia dalam pergumulan apapun, dalam kesusahan apapun, dia tetap percaya Tuhan sanggup selamatkan saya, Tuhan sanggup pelihara saya. Dia tidak akan tinggalkan Tuhan. Pengikut Yesus yang sejati adalah pengikut yang senantiasa taat firman. Sekalipun konsekuensi ketaatan itu adalah dia harus, mungkin ya saudara ya, berhadapan dengan orang-orang dunia ini. Harus berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Yesus Kristus ketika dia taat, dia harus berhadapan dengan kayu salib, di mana dia harus berdarah di sana dan mati di sana demi ketaatannya, saudara. Tetapi pengikut Yesus sejati meneladani ini, saudara. Apapun yang terjadi dia mau taat firman, sekalipun itu tidak mudah, sekalipun itu berkonsekuensi, dia harus menderita, dia harus sakit. Kenapa, saudara? Karena hanya pengikut sejatilah adalah termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan, bukan sekedar penggemar, bukan sekedar orang yang hanya ikut-ikutan. Mereka yang ikut, sekali lagi saudara, itu dikatakan sudah satu langkah. Dan hanya satu langkah lagi dia menjadi pengikut sejati. Tapi jangan salah saudara, kalau kita nyaman di posisi itu, maka sebenarnya kita belumlah menjadi golongan orang-orang yang diselamatkan. Hanya pengikut Yesus sejati, merekalah golongan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, tadi ada bagian kedua yang kita baca, itu tentang orang-orang banyak yang ikut Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah disembuhkan. Karena mereka sudah menerima berkat, mereka menerima mujizat, mereka berbondong-bondong ikut Yesus. Saudara, di Matius tidak terlalu jelas dijelaskan. Tapi kalau kita baca sambungannya di Yohanes pasal 6 sudah kita lihat. Ketika Yesus melakukan mujizat, dia kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Saudara, banyak orang ikut dia, tambah banyak. Makanya Yesus suruh bilang, kasih mereka makan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tambah banyak orang ikut. Yesus menyingkir. Lalu kemudian ketika orang banyak itu temukan Yesus, mereka senang sekali lihat Yesus. Mereka ikut kemanapun Yesus ada. Tapi Yesus bilang, kamu datang bukan karena kamu cari aku. Kamu datang bukan karena kamu melihat tanda dan percaya dengan sungguh bahwa akulah Mesias, Sang Juru Selamat itu, sudah. Tapi mereka datang karena mereka sudah kenyang dan mereka ingin lagi diberikan makan oleh Yesus. Mereka datang kepada Yesus karena dia ingin berkat materi. Mereka bukan butuh Yesus. Mereka cari apa yang bisa Tuhan Yesus berikan. Lalu apa, saudara? Tuhan Yesus katakan, kamu datang bukan cari aku. Lalu Tuhan Yesus mulai cerita apa, saudara? Roti hidup, air hidup.
Dia katakan roti biasa itu hanya kenyangkan kamu sebentar. Air biasa itu hanya hapus dahaga kamu sebentar. Tapi apa yang aku berikan kepadamu, roti hidup dan air hidup, yaitu tubuh dan darah Kristus, itu akan membuat kita itu puas selamanya. Dan apa respon orang-orang, saudara ya? Mereka justru malah menjauhi Yesus. Sebagian ahli Taurat dan orang Farisi bilang, wah dia menyamakan diri dengan Tuhan kalau gitu. Atau mungkin bagi orang banyak, kami bukan butuh roti yang itu, kami butuh roti yang mengenyangkan jasmani kami. Lalu Yohanes mencatat, begitu banyak kemudian orang meninggalkan Yesus. Karena sesungguhnya banyak pengikut Yesus di dunia ini, saudara, yang bukan mengikut Yesus, tapi mencari sesuatu yang mereka inginkan dalam diri Yesus. Ini yang kalau dalam istilah follower tadi, follower bayaran. Kalau dia tidak rasa dia dapat yang dia inginkan, dia tidak mau ikut Yesus. Yang Yesus mau, saudara, dia panggil kita menjadi pengikut sejati, bukan sekedar follower yang pasif, apalagi follower bayaran, saudara ya, yang tunggu dikasih sesuatu gitu ya, baru dia ikut Yesus. Tapi pengikut sejati yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang sungguh-sungguh taat kepada Yesus. Adakah kita pengikut sejati? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan memanggil kami, orang-orang berdosa ini, untuk diselamatkan dan ditebus. Dipanggil untuk mengikut Yesus. Tetapi bukan sebagai fans, penggemar, bukan sebagai pengikut palsu. Tapi Tuhan memanggil kami sebagai pengikut sejati, yang ikut Tuhan karena sungguh-sungguh percaya dan tidak menduakan Tuhan, sungguh-sungguh hanya andalkan Tuhan. Dan kami dipanggil mengikuti Yesus untuk taat sepenuhnya, dibentuk, dijadikan penjala manusia, diutus untuk kemudian juga menjangkau jiwa-jiwa lain yang membutuhkan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Tolonglah kami ya Tuhan, gereja-Mu ada untuk jadi alat Tuhan, membentuk umat-Mu untuk kemudian diutus menjadi penjala manusia. Inilah doa kami, harapan kami, bahwa semua umat-Mu bukan hanya menjadi seorang follower, tetapi menjadi follower yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dan biar juga setiap kita boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, bukan hanya pengikut-pengikut yang hanya sementara ya Bapak Ibu ya. Saya mengajak kita semua untuk balik bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan kembali bersama-sama boleh mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita boleh mendengarkan kesaksian pujian dari remaja. I will follow him. Follow him
since He touched my hand anew. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. Ku mau ikut Dia kemanapun Dia akan pergi, dan selalu selamanya tak akan kami berpisah. Dia juru selamatku. Ku mau ikut Dia sejak hidupku di zamannya. Tiada samudra yang dalam, gunung tinggi memisahkan ku dan Dia, serta kasih-Nya. Ku cinta, ku cinta, ku cinta, kemanapun ku ikut, ku ikut, ku ikut. Ku mau ikut Dia, kemanapun Dia akan pergi, dan selalu selamanya tak akan kami berpisah. Dia juru selamatku. Ku mau ikut Dia sejak hidupku di zamannya. Tiada samudra yang dalam, gunung tinggi memisahkan ku dan Dia. Ku cinta, ku cinta, ku cinta, kemanapun ku ikut, ku ikut, ku ikut. Ku mau ikut Dia, kemanapun Dia akan pergi, dan selalu selamanya tak akan kami berpisah. Dia juru selamatku. Ku mau ikut Dia sejak hidupku di zamannya. Tiada samudra yang dalam, gunung tinggi memisahkan ku dan Dia, serta kasih-Nya. Terima kasih untuk persembahan pujian yang sungguh indah dari Komisi Remaja dan juga Pemuda. Saya mewakili pemuda ya Bapak Ibu ya. Ya, biar seperti pujian kita boleh menjadi ya, I will follow Him. Kemanapun aku akan ikut, kemana Tuhan pimpinnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya juga kembali menyapa kita sekali lagi. Shalom semuanya. Wah, sekali lagi shalom. Kurang kedengaran suara anak-anak sekolah minggunya. Langsung sekali lagi nyapa ya. Halo adik-adik sekolah minggu. Wah, kurang kencang. Sekali lagi. Shalom adik-adik. Lalu saya boleh menyapa ya. Halo Cila. Apakah ada Cila? Gak ada Cila. Ada di belakang. Halo Amadeo. Amadeo di atas ya. Siapa lagi ya? Halo Theo. Puji Tuhan ya, anak-anak sekolah minggu sungguh berbahagia boleh bersama-sama dengan kita di dalam ibadah keluarga di hari ini. Sungguh indah dan sungguh bersuka cita ketika kita boleh bersama-sama untuk beribadah keluarga di hari ini. Oleh karena itu juga Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat kita juga, mari kita boleh menyapa kiri kanan kita, mengucapkan selamat hari Minggu. Kiri kanan, depan belakang, berbagi kasih, berbagi sukacita kepada
teman-teman kita semuanya. Ya. Puji Tuhan, dan saat ini juga kita akan bersama-sama boleh memberikan persembahan kita. Persembahan juga Bapak Ibu boleh memberikan secara transfer atau juga melalui barcode-nya sudah disediakan, ataupun Bapak Ibu boleh memberikan melalui amplop persembahan yang sudah tersedia di meja belakang. Firman Tuhan bagi kita, 2 Korintus 9 ayat 7 berbunyi demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian. Anak sekalian minggu sama-sama ya, sama Lasa. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi ya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari adik-adik katakan, Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Bapa yang baik, Bapa yang setia di dalam melihara kehidupan kami. Pada kesempatan kami bersyukur ya Bapa atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah memberkati hidup kami melalui usaha dan pekerjaan kami. Pada kesempatan ini kami membawa sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biar ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa biarlah persembahan ini dapat digunakan oleh majelis di tempat ini dengan penuh hikmat dan bijaksana dalam mengembangkan kerajaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan akan persembahan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selanjutnya kita mau menyampaikan doa syafaat kita. Untuk poin yang pertama kita berdoa untuk hubungan antara anggota keluarga agar kasih, sukacita dan damai dari Yesus Kristus mengalir dalam keluarga serta menjadikan Yesus sebagai kepala yang memimpin setiap anggota keluarga. Mari kita berdoa untuk poin yang pertama ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kembali kami mau berdoa untuk hubungan antara anggota keluarga, baik antara orang tua dan anak-anak maupun antara saudara yang satu dengan yang lain. Kami berdoa, biarlah selaku orang tua, kami boleh menjadi orang tua yang dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kami. Sehingga setiap ajaran dan setiap didikan yang orang tua berikan kepada mereka dapat mereka terima dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Sehingga ada kasih, sukacita, dan damai dalam kehidupan keluarga. Dan kami juga mau berdoa, biarlah keluarga-keluarga ini juga terus rindu dan haus akan firman Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang bertata dalam kehidupan mereka, menjadi pemimpin di dalam hidup mereka. Kami serahkan keluarga-keluarga Kristen ini dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk kehidupan rohani yang semakin berakar dan bertumbuh, mempercayai dan mengikuti Yesus dengan motivasi yang benar. Mari kita berdoa. Dan kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu, biarlah Tuhan terus memberikan kerinduan dan haus akan firman-Mu, sehingga melalui mereka boleh terus bertumbuh dan berakar di dalam Engkau dan memiliki motivasi yang benar di dalam mengikuti Tuhan. Dan melalui program-program yang disediakan gereja ini juga, baik itu melalui PDP maupun komisi-komisi, boleh membantu mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk poin yang ketiga, yaitu berdoa untuk Komisi Pemuda dan Remaja akan semakin bertumbuh dan menjangkau lebih banyak jiwa muda yang percaya kepada Yesus. Mari kita berdoa. Secara khusus kami juga kembali mau berdoa untuk adik-adik kami di Komisi Pemuda dan Remaja. Biarlah melalui kecintaan mereka akan firman-Mu dan juga pembinaan-pembinaan yang ada, mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan melalui kehidupan yang sudah diperbaharui Tuhan, melalui pergaulan mereka boleh mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan mereka, sehingga dapat membawa rekan-rekan mereka untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kami serahkan adik-adik kami ini ke dalam pimpinan dan tangan kasih Tuhan. Selanjutnya kita mau berdoa untuk jemaat yang sakit, yaitu ada Ibu Kuan Ai, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono. Untuk poin yang keempat ini saya minta Bapak-Bapak yang mendoakannya. Serta poin yang kelima untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Saya minta ibu-ibu yang mendoakannya dan nanti kita akan tutup dengan doa Bapak kami. Mari kita berdoa. Bapak di surga, pada kesempatan ini juga kami mau kembali menyerahkan akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit maupun lemah tubuh dalam usia mereka yang sudah semakin tua. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka dan juga kesembuhan. Demikian juga mau berdoa untuk keluarga yang merawat, biarlah Engkau memberikan hati yang tulus, penuh kasih di dalam merawat keluarga mereka yang sedang sakit maupun yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berserah, kiranya Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan bagi perawatan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kita akan menutup doa-doa syafaat kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, punya kuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tibalah saatnya kita diutus ke tengah-tengah dunia ini, dibentuk di gereja untuk diutus ke tengah-tengah dunia. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, silakan boleh mengambil saat teduh. Ya Bapak Ibu, ada beberapa warta jemaat, mungkin bisa kita perhatikan sebentar. Yang pertama Bapak Ibu,
mengingatkan di tanggal 5 Februari akan diadakan sakramen perjamuan kudus secara hybrid maupun secara ada online dan onsite-nya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa menghadiri ibadah 1 maupun ibadah KU2, boleh mengambil hostingnya di sekretariat gereja. Kemudian Bapak Ibu mengingatkan buat kita semua, jemaat yang terkasih diundang untuk hadir di dalam persekutuan doa malam pada hari Selasa 31 Januari pukul 19.30, pembicara Evangelis Debbie dengan tema I Will Follow Him. Kemudian Bapak Ibu mengingatkan minggu depan klinik membuka untuk konsultasi kesehatan, gula darah, kolesterol dan juga asam urat di minggu pertama dan juga minggu ketiga. Dan warta daripada Komisi Anak Bapak Ibu, Komisi Anak mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan juga orang tua yang sudah mendukung untuk memperlengkapi lantai 3. Dan saat ini juga Komisi Anak merencanakan untuk menyelesaikan lemari pada masing-masing kelas yang masih belum terselesaikan, dan dana pun yang dibutuhkan sekitar Rp15.302.000, dan saat ini kekurangan dana adalah Rp9.482.000. Bapak Ibu yang rindu dan yang pengen mendukung untuk Komisi Anak boleh langsung transfer di rekening Komisi Anak Hosana. Kemudian Bapak Ibu mengingatkan juga Bapak Ibu diundang untuk Bapak Ibu yang sudah lansia. Di hari Kamis tanggal 2 Februari ada komunitas usia indah di Aula Gereja lantai 1, pembicaranya Evangelis Feni. Dan berita sukacita, segenap majelis dan juga jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran Kaila putri dari Bapak Leo Agung dan juga Ibu Kartika Arta yang lahir hari Selasa 24 Januari 2023. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kedua orang tua untuk membesarkan putrinya. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk temu raya wanita yang di tanggal 21 sampai 24 ini terakhir pendaftarannya. Silahkan Bapak Ibu yang pengen mengikuti ini boleh menghubungi pengurus Komisi Wanita Lydia. Demikian warta kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
tidak menyimpang aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau